Baik, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah berkenan menyimak video ini melalui channel YouTube kami. Bapak Ibu dan rekan-rekan, video ini kami buat dalam rangka penugasan mata kuliah yang kami tempuh, yaitu mata kuliah Filsafat Ilmu Manajemen pada program studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Airlangga Surabaya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Profesor Dr. Anis Eliana, SEMSI, dan Ibu Profesor Dr. Indriawanawati Usman, SEMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah ini yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada kami untuk menyajikan materi kali ini dengan tema analisis kritis dalam ilmu manajemen. Dan topik ini akan kami ambil atau kami akan mengulas dari book chapter Johnson and Durbeli 2011 dari dua chapter yaitu chapter 6 terkait dengan Critical Theory and Management serta chapter 7 tentang Pragmatism and Critical Realism. Sebelum kami lanjut, kami mohon izin untuk memperkenalkan diri bahwa kami akan menyajikan dua chapter ini akan kami bagi dua, yaitu saya sendiri adalah Komang Sumarta dan nanti untuk chapter ketujuh akan dipresentasikan oleh Ibu Mika. Dan kami berdua adalah mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Airlangga. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, jadi untuk chapter yang keenam ini terkait dengan Critical Theory and Management, yaitu tentang the return to rationalism and the promise of progress by Johnson Terbeli 2011. Nah, di dalam teori kritis, kita berfokus pada hubungan yang melekat antara politik, nilai, dan pengetahuan, serta dengan demikian, dengan melakukan pemikiran yang kritis akan memicu pertimbangan yang lebih mendalam tentang nilai politik dan juga nilai yang menopang dan melegitimasi otoritas pengetahuan ilmiah. Ini yang disampaikan oleh Alvensen dan Wilmot 1988. Nah, pada box 6.1 seperti yang tersaji di slide menjelaskan tentang kesamaan antara postmodernisme dan juga teori kritis. Nah, berikut adalah penjelasan singkat mengenai apa yang dimaksud dengan kesamaan antara kedua aliran pemikiran tersebut. Yang pertama, kesamaannya adalah keduanya menyerang pembagian kerja tradisional yang menetapkan batas-batas yang tepat antara wilayah realitas sosial dan keduanya menganggap bahwa atau keduanya menggunakan wacana supradisiplin yang sama. Kemudian yang kedua, keduanya juga melakukan kritik tajam terhadap modernitas dan bentuk-bentuk dominasi sosial dan rasionalisasi. Kemudian kesamaan yang ketiga adalah keduanya menggabungkan teori sosial, filsafat, kritik budaya, dan kekhawatiran politik dalam masing-masing teori. Dan beberapa dengan teori akademis lainnya. Beberapa versi dari keduanya mencoba untuk mengarahkan teori, praktik, dan wacana menuju ke ranah-ranah yang bersifat politis. Nah, ini kesamaan yang ketiga. Nah, kesamaan yang keempat adalah kedua pendekatan ini, baik itu postmodernisme ataupun teori kritis, keduanya terlibat dalam polemik yang cukup sengit satu sama lain dan telah disintesis dalam teori feminis. Nah, kesamaan ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan antara postmodernisme dan teori kritis, namun keduanya memiliki titik-titik persamaan dalam kritik terhadap struktur sosial di masyarakat dan dominasi serta dalam upaya mengarahkan teori dan praktik menuju perubahan sosial. Nah, itu pengantar di awal dan kemudian dalam artikel atau book chapter yang keenam ini
Penulis juga membahas banyak terkait dengan pendekatan Habermas, di mana Habermas ini pada bagian awal ini akan dibahas bagaimana kontribusi Habermas dalam kritik terhadap epistemologi positif dan upaya untuk mengatasi relativisme dalam pengetahuan. Habermas menolak pandangan positivis yang menganggap bahwa pengetahuan sebagai suatu yang netral dari pengaruh subjek pengetahuan. Namun beliau berpandangan bahwa sebaliknya, ia menekankan bahwa pengetahuan harus selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya yang membentuk pengalaman sensorik. Jadi faktor-faktor sosial budaya ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap apa namanya pengetahuan itu sendiri. Nah, selain itu Habermas juga mengusulkan teori konsensus. Nah, pasti ini juga Bapak Ibu sudah pernah mendengar, yaitu teori konsensus kebenaran, di mana ia berpendapat bahwa komunikasi manusia secara intrinsik mengandung potensi untuk mencapai kesepakatan tanpa adanya faktor distorsi atau dominasi. Nah, melalui konsep ini, situasi berbicara itu menjadi ideal. Habermas memperjuangkan proses di mana argumen yang lebih baik dapat mendominasi diskusi dalam suatu kritikal terhadap suatu masalah gitu misalnya. Meskipun kesepakatan yang dicapai itu tidak selalu positif, namun diharapkan yang mendominasi yang muncul di dalam diskusi itu adalah hal-hal yang positif. Kemudian, dalam critical dalam critical science, atau apa namanya, ilmu yang bersifat kritis, berusaha membebaskan subjek atau manusia dari bentuk-bentuk dominasi yang terang-terangan ataupun juga yang terselubung. Nah, ini ilmu kritis menyatukan aspek-aspek dari ilmu-ilmu empiris, analisis, dan juga historis hermeneutis dalam sebuah proyek yang bertujuan untuk pemahaman yang lebih bersifat reflektif. Nah, seperti yang disajikan di dalam tabel 6.1, yaitu the three knowledge constitutive interest yang menyoroti perbedaan antara tiga kategori kepentingan konstitutif pemahaman, konstitutif pengetahuan, di mana ada tiga perbedaan kategori, baik itu cognitive interest, social domain, maupun purpose-nya atau tujuannya. Nah, tipe of science misalnya, tipe of science natural science. Natural science ini memiliki cognitive interest yang sangat teknikal. Kemudian social domain-nya berada di domain work dan juga tujuannya adalah untuk prediction control, untuk mengontrol suatu prediksi. Kemudian tipe of science cultural science ini memiliki cognitive interest pada praktikal. Nah, berbeda tadi dengan natural science yang memiliki technical. Nah, kalau cultural science lebih ke praktikal. Terus kemudian untuk social domain-nya sendiri adalah language atau culture dan juga untuk purpose-nya adalah untuk pemahaman atau juga konsensus. Dan terakhir, type of science critical science yang kita bahas pada kesempatan ini memiliki cognitive interest yang emansipatory. Kemudian untuk social domain-nya memiliki power atau authority dan juga tujuannya adalah enlightenment. Nah, ini sudah sangat jelas ya perbedaan antara ketiga type of science dilihat dari tiga perbedaan kategori yang tersebut. Kemudian kita akan masuk ke dalam the ideal speech situation. Nah, the ideal speech situation ini adalah konsep yang menggambarkan kondisi di mana semua peserta dalam sebuah diskusi atau suatu percakapan itu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi tanpa adanya hambatan internal atau eksternal. Jadi semua peserta dalam diskusi itu memiliki kesempatan yang sama. Dalam situasi ini, setiap peserta memiliki kesempatan yang setara untuk memilih dan menggunakan tindakan berbicara, sehingga terdapat kesetaraan dalam peluang untuk mengambil peran dalam dialog, sehingga demokratisasi ini mungkin berkembang dari konsep ini, sehingga semua orang memiliki hak untuk bersuara, semua orang memiliki hak untuk berpendapat. Nah, tujuan dari ideal speech situation ini adalah untuk menciptakan lingkungan di mana semua klaim validitas
dapat diperiksa secara diskursif tanpa adanya kendala yang diimposisikan oleh disparitas kekuasaan atau, kondisi-kondisi yang memang sudah diatur atau dikondisikan itu misalnya, itu yang ingin dihindari. Sehingga ada diskusi yang terbuka di dalam suatu forum tertentu. Dengan demikian, konsep ini menekankan pentingnya kesetaraan. Nah, ini yang menjadi penting ya, bahwa konsep ini mementingkan atau menekankan pada kesetaraan, kebebasan, dan juga keadilan dalam proses komunikasi untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan mendalam dalam konsensus, dan juga untuk menghasilkan konsensus yang lebih baik. Nah, berikutnya terkait dengan critical theory and management research. Nah, bagaimana kita melakukan critical theory dalam manajemen riset atau bagaimana peran critical theory dalam manajemen riset? Nah, tentu, eee, kita sudah sering ya melakukan baik itu di level S1, S2, bahkan kita di level S3 diminta untuk melakukan kritikal terhadap suatu teori. Nah, di sini ada 2 pandangan, baik itu dari yang pertama itu adalah dari Rosen dan juga yang kedua adalah dari Grayson Humphreys, di mana Rosen di sini mengemukakan bahwa karena penelitian organisasi ini dilakukan untuk kepentingan manajemen, jadi ruang lingkupnya bisa dikatakan lebih sempit gitu ya, maka penelitian semacam itu tidak memperhitungkan dan menyediakan perubahan struktur sosial. Nah, di sini Rosen kalau saya lihat dari statement-nya menyatakan bahwa, penelitian organisasi itu tidak menuntut adanya perubahan dalam struktur sosial karena memang, kepentingannya adalah kepentingan manajemen dari satu organisasi tertentu. Kemudian inti dari melakukan studi manajemen kritis atau, eee, critical management itu adalah harus lebih dari sekedar menjadi, berbeda dari yang lain atau sederhananya adalah memiliki cara lain untuk melihat dunia atau permasalahan. Nah, di sini, Grace dan Humphreys ini mengemukakan bahwa atau berpandangan bahwa, ilmu kritis atau manajemen kritis itu tidak hanya menjadi biar kelihatan berbeda saja, tapi kita bisa melihat sesuatu hal atau melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Namun ini haruslah tentang membuat perbedaan yang nyata dan benar-benar berbeda dan memiliki nilai dampak yang baik untuk organisasi itu sendiri. Nah, critical theory and management research. Nah, critical theory dan manajemen riset membahas pendekatan kritis terhadap studi manajemen yang menyoroti pentingnya pertanyaan institusi. Nah, pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi dan juga mempromosikan atau memperjuangkan suatu kemajuan dari organisasi tersebut. Pada bagian ini menyoroti juga terkait dengan perbedaan antara teori kritis dan juga positivisme. Menekankan bahwa pengetahuan tidak netral tetapi dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang ada, termasuk juga asumsi-asumsi yang melekat dalam teori tersebut. Nah, hal ini menuntut peneliti dan yang diteliti untuk memiliki kesadaran reflektif terhadap presuposisi dan juga nilai-nilai yang dianut oleh para peneliti. Jadi, peneliti harus sudah memiliki pandangan terlebih dahulu gitu ya, bahwa, eee dasar dari, pandangannya dia itu apa untuk melakukan pendekatan dari objek atau subjek yang diteliti. Ya, next slide. Nah, di sini mengutip dari Prasad dan Caproni 1997, mereka membedakan antara teori kritis dan pemikiran kritis dengan memfokuskan pada 4 tema besar yang merupakan bagian integral dari teori kritis itu sendiri. Yang pertama adalah penekanan pada konstruksi sosial atau realitas. Yang kedua, fokus pada isu-isu kekuasaan dan ideologi di mana terdapat kesadaran bahwa konstruksi sosial dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan dan pertimbangan peran ideologi dalam mencegah individu menjalani kehidupan yang memuaskan dengan cara menutupi kontradiksi sosial dan menciptakan ekspektasi yang keliru.
Dan yang ketiga, kebutuhan untuk memahami fenomena sosial atau organisasi sehubungan dengan berbagai keterkaitannya dan lokasinya juga dalam konteks sejarah yang holistik. Dan yang terakhir adalah pentingnya praksi dan juga konstruksi yang berkelanjutan dari tatanan sosial yang kondusif untuk menyuburkan kondisi, kesejahteraan manusia itu sendiri. Di sini juga Prasad dan Caproni melihat pencapaian praksis sebagai suatu yang relatif sulit, namun merupakan bagian terpenting dari teori kritis. Karena tanpa adanya komitmen yang berkelanjutan terhadap praksis, teori kritis akan membatasi dirinya untuk menjadi sebuah upaya akademis yang hanya memanjakan diri sendiri dan dengan demikian beresiko kehilangan potensi emansipatorisnya. Nah, di sini, eee, teori sosial kritis juga harus dilihat sebagai sebuah karya yang saling berhubungan, yang menuntut dan menghasilkan kritik dalam 4 pengertian. Pengertian pertama adalah keterlibatan kritis dengan dunia sosial kontemporer, mengakui bahwa kondisi yang ada tidak menghabiskan semua kemungkinan dan menawarkan implikasi positif untuk implementasi sosial. Kemudian yang kedua, sebuah catatan kritis mengenai kondisi historis dan kultural, baik sosial maupun personal, yang menjadi dasar bagi aktivitas intelektual peneliti. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan ulang kritis yang terus-menerus terhadap kategori-kategori konstitutif dan kerangka kerja konseptual dari pemahaman peneliti, termasuk juga konstruksi historis dari kerangka-kerangka kerja tersebut. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah konfrontasi kritis dengan karya-karya sosial lainnya yang tidak hanya menetapkan poin-poin baik dan buruknya saja, tetapi juga menunjukkan alasan-alasan di balik hal-hal yang belum terlihat dan kesalahpahamannya, serta menunjukkan kemampuan untuk menggabungkan wawasan mereka di atas fondasi yang lebih kuat. Untuk melakukan keterlibatan kritis yang serius, secara teoritis dengan dunia yang sosial, seseorang membutuhkan sebuah penjelasan tentang suatu fenomena tersebut dalam hal fitur-fiturnya yang mencirikan fenomena tersebut. Jadi karakteristik dari suatu fenomena itu harus jelas terlebih dahulu. Sebelum kita mengkritisi sesuatu. Jadi, fenomena yang terjadi di lingkungan sosial itu harus diperjelas dan juga memiliki kemampuan untuk menempatkannya dalam pola-pola dasar kegiatan lainnya, misalnya pada budaya yang berbeda, kemudian pada demografi yang berbeda, dan seterusnya. Dan sebagai hasilnya, teori sosial kritis harus dilihat sebagai sebuah karya yang saling berhubungan, yang menuntut dan menghasilkan kritik dalam 4 pengertian tersebut di atas. Nah, kemudian next slide, kita akan masuk ke dalam conceptualization of management. Nah, di sini juga terdapat ada 4 conceptualization, eee, yang nanti saya akan jelaskan ya, bahwa, conceptualization of management ini penting dilakukan, yaitu pentingnya, didasarkan atas dasar pentingnya keberlangsungan hidup organisasi seringkali ditekankan pada kepentingan pribadi atau individu. Dan hal ini merupakan suatu hal yang harus dihilangkan sebagai elemen disfungsional dalam kehidupan organisasi. Namun demikian, berikut ini terdapat sejumlah metafora lain untuk manajemen yang menurut Alvelson dan Wilmot 1996 sesuai dengan perspektif teori kritis. Metafora lain yang disampaikan oleh Avelson dan Wilmot sesuai dengan persepsi teori kritis itu ada 4. Yang pertama adalah manajemen as distorted communication. Hal ini berkaitan dengan cara-cara manajemen mengutamakan rasionalitas instrumen, dengan kata lain cara-cara perdebatan difokuskan pada cara-cara yang mencapai tujuan, bukan pada apa yang harusnya menjadi tujuan tersebut. Jadi tujuan-tujuan manajemen dianggap begitu masuk akal sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Alih-alih untuk memungkinkan interaksi yang komunikatif dan mendorong pandangan dunia yang lebih berbeda,
perusahaan modern cenderung membutuhkan dan mempertahankan komunikasi secara sistematis dan juga terdistorsi. Kemudian yang pandangan yang kedua adalah manajemen as mystification. Metafora ini menarik perhatian pada cara-cara yang dilakukan oleh para manajer untuk membentuk cara orang memahami dunia, misalnya dengan membangun citra yang menguntungkan bagi diri mereka sendiri atau organisasi mereka melalui pengaturan simbol-simbol atau ikon-ikon yang menarik itu bagi orang lain, sehingga bisa menaikkan citra brand image atau brand dari produk itu sendiri dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada manajemen as cultural doping. Metafora ini menyoroti cara-cara organisasi mensosialisasikan karyawannya mereka. Doping budaya dapat di sini dapat dikatakan sebagai aspek utama dari banyaknya program HRM dan juga TQM yang mencoba mempengaruhi sikap, nilai, dan juga harapan yang dilakukan oleh para pekerja di dalam suatu organisasi. Dan terakhir adalah manajemen as colonizing power. Metafora ini menyoroti cara di mana seperangkat praktik dan pemahaman tertentu mendominasi. Setiap filosofi baru dapat dilihat untuk mengatasi aspek-aspek kontradiksi ketika para manajer berusaha untuk memperluas kendali mereka dari kendali atas perilaku menjadi kendali atas nilai-nilai melalui sosialisasi dan juga mekanisme kontrol budaya lainnya. Kemudian kita masuk sekarang ke research metodologi, di mana dalam research metodologi ini juga terdapat ada 2 pandangan gitu ya, di mana Morrow and Brown 1994 menyatakan bahwa para ahli teori kritis telah banyak dikritisi karena gagal untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai dampak dari pendekatan mereka terhadap metode penelitian, sehingga di satu sisi akan menciptakan kesenjangan antara tradisi penelitian empiris kritis yang bersifat luas, dan di sisi lain pedoman tentang bagaimana mengkonseptualisasikan dan melaksanakan penelitian seperti itu juga masih belum terlihat terlalu jelas. Kemudian pandangan dari Johnson dan Derbely 2011 menyatakan bahwa seperti yang dibahas dalam, sebelumnya, metodologi kritis berkaitan dengan analisis situasi saat ini yang memungkinkan kita untuk memahami bagaimana hal ini telah berkembang dan membebaskan kita untuk melihat hal ini sebagai tatanan yang, alamiah gitu, yang sangat natural. Sebuah upaya untuk mengartikulasikan dasar-dasar metodologis teori kritis melalui strukturalisme interpretatif atau strukturalisme hermeneutik telah dikemukakan oleh Morrow and Brown. Nah, mereka juga mengidentifikasi beberapa prinsip utama. Nah, paling tidak di sini ada 5 prinsip utama yang disampaikan. Yang pertama, prinsip utamanya adalah hubungan sosial dan analisis sosial selalu memiliki dimensi interpretatif atau hermeneutik. Yang kedua, makna dan bahasa atau wacana yang muncul adalah dasar dari bentuk-bentuk konstruksi realitas yang mengungkapkan sekaligus menyembunyikan pengalaman-pengalaman dari subjek yang diteliti. Kemudian yang ketiga adalah struktur-struktur tersebut dapat bersifat spesifik untuk hal tertentu atau dibentuk secara historis dan terkadang diubah secara sadar meskipun struktur-struktur tersebut memiliki semacam faktisitas objektif yang tampak independen dari para, pelakunya langsung gitu ya. Kemudian yang keempat, bahwa struktur sosial dan budaya membatasi tindakan manusia seperti halnya tata bahasa, oleh karena itu tidak seperti yang diimplementasikan oleh variabel-variabel, sebagai penentu probabilistik yang lainnya. Dan terakhir, bahwa makna dan struktur secara konstan diproduksi secara statis dan diproduksi secara dinamis juga melintasi ruang dan waktu yang tidak, ada batasannya. Kemudian ada
7 ya, 7 asumsi dasar atau basic assumption of critical research. Yang pertama bahwa semua pemikiran pada dasarnya dimediasi oleh hubungan kekuasaan yang dibentuk secara sosial dan historis. Yang kedua, bahwa fakta tidak pernah dapat diisolasi dari domain nilai atau dilepaskan dari suatu bentuk prasasti ideologis atau pandangan ideologis. Yang ketiga, bahwa hubungan antara konsep dan objek, serta antara penanda dan petanda tidak pernah stabil atau tetap, dan sering kali dimediasi oleh hubungan sosial produksi dan konsumsi kapitalis. Dan ini sifatnya relatif dinamis ya. Dan selanjutnya bahwa bahasa merupakan pusat pembentukan subjektivitas atau kesadaran, dasar dan tidak, kesadaran atau kesadaran dari suatu, subjek itu sendiri. Kemudian bahwa kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat manapun itu memiliki hak istimewa di atas yang lainnya. Dan meskipun alasan untuk hak istimewa ini bisa sangat beragam, yang menjadi ciri masyarakat kontemporer reproduksi dengan sangat kuat ketika para bawahan menerima status sosial mereka sebagai suatu yang alamiah, suatu hal yang diperlukan, atau suatu hal yang tidak terelakkan. Kemudian basic assumption yang keenam adalah bahwa penindasan memiliki banyak persepsi atau banyak pandangan, dan bahwa fokus pada suatu pandangan saja dengan mengorbankan pandangan-pandangan yang lainnya, misalnya eee, penindasan atas kelas sebagai lawan dari rasisme ini seringkali mengabaikan keterkaitan di antara pandangan-pandangan tersebut. Dan juga yang terakhir bahwa praktik penelitian utama pada umumnya seringkali tanpa disadari terlibat dalam reproduksi sistem perbedaan antar kelas, ras, dan juga gender yang sering kita temukan dalam penelitian-penelitian manajemen yang membedakan itu ya, khususnya di marketing itu seringkali dibedakan antara gender, kemudian ada generasi, ya, generasi Z dan juga milenial, dan juga demografinya juga sering dibedakan. Next slide. Selanjutnya adalah critical ethnography. Nah, di sini juga, mengkritisi terkait dengan, etnografi itu sendiri. Ya, seperti yang disampaikan oleh Harvey 1990 membahas ada 3 cara yang memungkinkan untuk mengkaitkan analisis secara terperinci terkait dengan etnografi dengan struktur sosial dan sistem hubungan kekuasaan yang jauh lebih luas. Yang pertama, mempertimbangkan kelompok subjek dalam konteks yang lebih luas atau yang bentuk yang terlemah, kemudian fokus pada hubungan struktural yang lebih luas dan memeriksa cara-cara di mana proses-proses sosial yang tampak dalam kelompok subjek dimediasi oleh hubungan struktural. Dan yang ketiga adalah memasukkan etnografi secara langsung ke dalam analisis dialektis, di mana pemahaman yang dikembangkan dari studi etnografi secara integral terkait dengan rekonstruksi struktur sosial, misalnya teknik-teknik etnografi dengan demikian digunakan untuk menguraikan pemahaman yang melampaui tampilan permukaan dan dengan demikian menentukan sifat hubungan esensial dari struktur yang dianalisis. Ini yang disampaikan oleh Harvey tahun 1990. Pandangan konstruktivis dari teori kritis dan pentingnya proses refleksi diri dan emansipasi secara alamiah telah mendorong beberapa penulis untuk berfokus pada pendekatan yang mendorong partisipasi dari orang yang diteliti. Jadi orang yang diteliti ini memiliki peran atau didorong untuk memiliki peran yang lebih gitu ya. Di sini dalam participation and critical theory disampaikan oleh Hall dan juga McLaren 1998 mendiskusikan manfaat dari penelitian yang dipimpin oleh
pekerja yang telah dilakukan di Swedia yang melibatkan sekitar di sini disampaikan ada 1.000 orang lingkaran studi dan 1,4 juta peserta. Ini lumayan besar sekali pesertanya. Dan di sini dia mengemukakan bahwa manfaat dari penelitian yang bersifat partisipasi ini ada 7 poin. Yang pertama adalah produksi penelitian atau aktivitas penelitian yang akan menjadi jauh lebih berguna dan relevan tentang pekerjaan yang mereka lakukan. Kemudian legitimasi pengetahuan tentang pekerja, kemudian pemberdayaan pekerja itu sendiri, reorganisasi paksa tempat kerja, inspirasi demokratisasi ilmu pengetahuan, kemudian merusak rasionalitas teknis dan juga promosi akan kesadaran terhadap kognisi pekerja itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan the role of the researchers and their relationship with the research. Bagaimana hubungan antara peneliti dan juga yang diteliti ini disampaikan oleh Harvey 1990 berpendapat bahwa hubungan konvensional antara peneliti dan yang diteliti yang diasumsikan oleh sikap positivis bertentangan dengan tujuan teori kritis itu sendiri. Nah, ini sangat menarik ya. Ini dipandang suatu hal yang bertentangan. Alasannya kenapa? Yang pertama adalah hal ini dikatakan merongrong proses kritis itu sendiri dengan mengandalkan atau mengandaikan keutamaan kerangka acuan peneliti. Kemudian yang kedua, karena menggadaikan deretan informasi satu arah yang membuat responden berada pada posisi yang sama persis setelah berbagai pengetahuan dan pengabaian proses refleksi diri yang terlibat dalam penyampaian informasi. Yang berikutnya adalah konsekuensi langsung dari refleksi diri adalah keterlibatan yang tak terelakkan dalam dialog di mana informasi diperlukan untuk perspektif yang dilakukan dalam diskusi itu sendiri. Kemudian wawancara etnografi kritis dalam bentuk apapun tidak bersifat netral, tetapi mengarahkan perhatian pada struktur sosial yang lebih diskriminatif dan memberikan informasi kepada peneliti dan responden itu sendiri. Emancipatory value ini merujuk pada nilai-nilai yang terkait dengan pembebasan atau emansipasi individu dari kondisi-kondisi sosial dan ideologis yang membatasi perkembangan dan ekspresi kesadaran manusia. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi nilai-nilai kepercayaan kritis menurut Kincole dan McLaren 1998 antara lain yang pertama kredibilitas yang menggambarkan realitas yang dibangun. Nah, kredibilitas dari perspektif ini muncul ketika konstruksi masuk akal bagi mereka yang menyusunnya. Kemudian ada akomodasi antisipatif, di mana mencoba mengakomodasi aspek-aspek unik dari apa yang mereka rasakan dalam konteks hal yang baru. Yang ketiga ada validitas katalitik. Hal ini mempertimbangkan sejauh mana penelitian menggerakkan mereka yang diteliti untuk memahami permasalahan dunia dan cara dunia dibentuk agar mereka dapat mengubahnya. Termasuk juga dari fenomena-fenomena dan juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam organisasi tersebut. Problematik isu yang ditemukan di sini atau yang disampaikan di sini merujuk atau diawali dari sejumlah isu problematis ini muncul ketika mencoba menilai dampak dari nilai-nilai peneliti. Saat kita menilai apa namanya? Menilai dari nilai-nilai yang terkandung dalam penelitian itu muncul problematik isu gitu ya. Di mana hal ini muncul karena jarang sekali ada diskusi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi proses interpretasi dari yang dilakukan oleh peneliti. Namun ada isu-isu lain yang lebih mendasar yang harus dibahas. Nah, misalnya penolakan terhadap netralitas nilai merupakan inti dari
teori kritis itu sendiri dan merupakan kritik yang kuat terhadap positivisme dan beberapa pendekatan interpretatif lainnya. Kritik lebih lanjut berkembang dari keterikatan epistemologis yang disampaikan oleh Habermas pada teori konsensus kebenaran dan situasi yang ideal sebagai sarana untuk mencapai suatu konsensus itu sendiri. Nah, bagaimana untuk mencapai konsensus? Ada 4 poin yang disampaikan di sini. Yang pertama, bagi Habermas, kita belum hidup dalam masyarakat yang bebas dari dominasi dan oleh karena itu situasi bicara yang ideal belum memungkinkan. Yang kedua, jika konsensus rasional hanya mungkin terjadi dalam situasi percakapan yang ideal, seberapa jauh kita berada di situasi tersebut itu dalam komunikasi apapun atau sebaliknya, bagaimana kita tahu apakah kita telah mencapainya? Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang serius ya, apakah kita sudah berada di posisi yang bisa dikatakan konsensus kalau kita belum memiliki kesetaraan dalam menyampaikan pendapat. Ketiga, gagasan Habermas tentang konsensus rasional dalam kondisi kompetensi komunikatif memunculkan nilai-nilai yang berasal dari tradisi pencerahan yang ia sebut sebagai dalam tanda kutip martabat Eropa kuno. Ini masih jadi tradisi yang sangat lama begitu ya. Keempat, kemungkinan kritik yang paling penting terhadap Habermas berkaitan dengan klaimnya bahwa setiap konsensus harus muncul dari wacana. Karena hal ini menyeratkan kemungkinan adanya penilaian netral terhadap klaim-klaim pengetahuan oleh para peneliti yang rasional. Nah, terakhir di kesimpulan yang dapat kami simpulkan untuk chapter 6 ini, yang pertama adalah critical theory ini memberikan kritik yang kuat terhadap eh, terhadap positivisme. Nah, ini sangat menarik ya. Positivisme ini yang sering atau yang banyak kita lakukan di dalam manajemen riset, khususnya di kami di marketing itu menggunakan positivisme, tapi ini dikritik. Dan pendekatan interpretasi neopositivis juga mengalami kritikan yang cukup keras gitu ya. Teori kritis menolak gagasan bahwa observasional yang netral terhadap teori menunjukkan bagaimana pengetahuan didasari oleh nilai-nilai kepentingan. Nah, terakhir pentingnya kesadaran reflektif dan komunikasi terbuka dalam penelitian juga ditekankan di sini. Dan Habermas menyediakan model evaluasi epistemik berbasis komunikasi yang baru di mana penyelidikan terjadi dalam konteks intersubjektif dengan tujuan kesepakatan bersama daripada pengetahuan objek itu sendiri. Dan demikian yang dapat kami sampaikan untuk chapter 6 ini, dan ini adalah daftar referensi yang kami gunakan untuk chapter 6. Selanjutnya untuk chapter berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Ibu Mike. Baik, terima kasih Pak Komang. Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan penjelasan dari Pak Komang Sumerta, yaitu chapter 7. Chapter 7 ini menjelaskan mengenai pragmatism and critical realism, transcending Descartes either or. Ya, pada chapter ini menjelaskan hubungan antara ilmu pengetahuan dan realitas dengan fokus pada bagaimana pengalaman praktis dapat membawa ke pengetahuan yang konkret dan bagaimana dapat menyarankan dugaan penjelasan yang dapat menghasilkan model abstrak. Nah, selanjutnya pada chapter ini juga ada tawaran wawasan tentang bagaimana kritik realisme dan pragmatisme berupaya menjembatani keterpisahan antara subjek dan objek dalam penelitian dan pengetahuan manajemen, sambil menekankan pentingnya memahami mekanisme kausal yang tidak berubah dalam kenyataan eksternal, meskipun penjelasan transitif
tentang peristiwa tersebut dapat berubah. Ya, bagian pertama yang dijelaskan di dalam chapter ini yaitu mengenai dengan realisme. Nah, realisme sendiri dalam konteks debat ilmu sosial dan teori manajemen pada dasarnya didefinisikan sebagai penolakan terhadap ontologi subjektif yang diusulkan oleh postmodernis dan idealis di masa lalu. Nah, selain itu, realisme menekankan pada konsep objektivitas yang mengandung arti bahwa ada hal-hal yang berlaku terlepas dari apakah orang tersebut mengakui ataukah tidak. Nah, hal ini menunjukkan bahwa realisme dapat diterima oleh berbagai posisi yang berbeda, termasuk positivisme dan beberapa konvensi lainnya. Selanjutnya, dibahas juga mengenai realisme kritis. Nah, ini bagian kelanjutan dari realisme tadi, di mana realisme kritis ini adalah suatu pendekatan dalam filsafat ilmu yang menolak realisme empiris. Ya, jadi realisme kritis ini dia menolak realisme empiris. Nah, sebagai contoh dari kesalahan epistemik yang membiarkan pertanyaan apa yang bisa diketahui dan menentukan konsep tentang apa yang ada. Realisme kritis ini menyediakan landasan untuk pendekatan pragmatis terhadap penelitian, di mana realisme kritis ini memerlukan refleksi epistemik dari para peserta. Nah, hal ini mendorong subjek untuk merefleksikan, mengatasi, dan membentuk kembali komitmen epistemik mereka sendiri dengan mengakui bahwa semua pengetahuan itu adalah hasil dari konstruksi sosial. Nah, realisme kritis ini bertujuan untuk menyediakan kerangka yang kokoh untuk mengakui peran, wacana, dan agensi manusia dalam membentuk pemahaman tentang dunia. Selain itu juga, realisme kritis ini menegaskan keberadaan realitas eksternal independen yang dapat membatasi atau memfasilitasi tindakan manusia. Ada 6 komitmen utama realisme kritis yang dijelaskan oleh Roy Bhaskar. Yang pertama itu adalah ontologi metafisik. Ontologi metafisik ini adalah realisme kritis yang menekankan adanya ontologi metafisik yang menyatakan bahwa realitas sosial dan alam terdiri dari entitas intransitif yang ada secara independen dari seluruh pengetahuan manusia. Dan yang kedua itu adalah entitas tidak teramati. Nah, entitas ini yang mengandung arti bahwa tidak dapat diamati dan orang yang berbeda mungkin memahami realitas yang berbeda pula. Nah, sesuai dengan konvensi paradigmatik, metaforis, atau diskursif yang bervariasi yang digunakan melalui agensi manusia. Yang ketiga yaitu komitmen yang ketiga itu adalah peran filsafat. Nah, peran filsafat ini dianggap sebagai underlobber. Nah, di sini mengandung arti bahwa filsafat berperan menerangi kondisi epistemologis dan ontologis untuk penyelidikan manusia daripada mengesahkan klaim teoritis atau substansi tertentu. Dan keempat, penolakan terhadap relativisme penilaian. Nah, di sini Bhaskar menolak relativisme penilaian melalui bandingannya pada referen yang umum. Nah, ini merupakan kunci untuk realisme kritis karena hal tersebut dapat memulihkan kapasitas untuk kritik. Yang kelima, interaksi agensi manusia dengan realitas eksternal. Nah, ini adalah isu sentral dalam realisme kritis. Nah, tetapi dengan referensi ke interaksi manusia dengan realitas eksternal yang independen yang juga dapat membatasi dan memfasilitasi pemahaman manusia. Dan yang terakhir,
Atau yang keenam yaitu implikasi untuk ilmu sosial. Nah, implikasi ini adalah perilaku manusia timbul dari penggunaan interpretif manusia yang melibatkan penggunaan pilihan dan intensi yang sadar. Nah, eksperimen dalam ilmu sosial tidak dianggap oleh Bhaskar ini bahwa tidak pernah dapat mendekati kondisi penutupan yang mungkin dalam ilmu alam. Iya, yang berikut selain realisme dan realisme kritis, selanjutnya dijelaskan di dalam chapter ini adalah pragmatisme. Nah, pragmatisme ini menjelaskan tentang pendekatan yang memfokuskan pada konsekuensi praktis dari ide atau teori sebagai kunci untuk memahami kebenaran dan nilai aplikatif. Nah, dalam konsep ini, pragmatisme menekankan pentingnya hasil yang dapat dihasilkan oleh suatu pemikiran atau teori dalam kehidupan nyata sebagai kriteria utama untuk menilai kevalidannya. Nah, pragmatisme ini berakar pada ide eh, bahwa pengetahuan dan kebenaran bukanlah konsep yang statis, tetapi pengetahuan dan kebenaran itu selalu terbuka untuk diperbaiki berdasarkan pengalaman dan hasil praktis. Nah, hal ini kemudian berbeda dengan pendekatan yang bersifat teoritis saja atau spekulatif, yang mungkin mengabaikan konsekuensi nyata dari penerapan teori atau ide dalam praktik. Nah, selanjutnya dijelaskan bagaimana implikasi dampaknya bagi penelitian manajemen. Nah, dampak ada 3 ya, dampak dari konteks pragmatisme dan realisme kritis yang dijelaskan di dalam chapter ini. Yang pertama itu adalah penelitian manajemen didominasi oleh epistemologi positif yang mendorong fokus eksklusif pada metodologi deduktif dan seringkali kuantitatif, sehingga pendekatan ini ditantang oleh tantangan interpretif neopositif yang fokus metodologisnya ke induktif dan kualitatif. Kalau tadi deduktif dan kuantitatif, nah ini ditantang sehingga fokusnya ke induktif dan kualitatif. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu penelitian dalam manajemen ini harus mempertimbangkan konsekuensi praktis dari teori atau ide sebagai kunci untuk memahami kebenaran dan nilai aplikatifnya. Nah, di sini pragmatisme dalam penelitian manajemen menekankan pentingnya hasil yang dapat dihasilkan oleh suatu pemikiran atau teori dalam kehidupan nyata sebagai kriteria utama untuk menilai kevalidan suatu hal. Nah, yang ketiga itu adalah penelitian manajemen juga harus mengakui peran filosofi sebagai underlord yang menerangi kondisi epistemologis dan ontologis untuk penyelidikan manusia atau suatu penelitian yang dilakukan oleh manusia. Nah, bukan untuk mengesahkan klaim teoritis atau substansi tertentu. Nah, oleh karena itu penelitian manajemen harus berdasarkan pragmatisme dan realisme kritis. Nah, itu menuntun praktik reflektif dan evaluasi terhadap konsekuensi praktis dan politis dari pengetahuan yang kemudian dapat membantu, memandu, dan membentuk aktivitas manusia. Nah, terlihat di sini ada gambar yang diadaptasi oleh Collier 1994 dalam Critical Realism and Introduction to Roy Bhaskar's Philosophy. Nah, gambar ini menjelaskan hubungan antara sains atau ilmu dengan realitas. Ya, dalam konteks realisme kritik, gambar ini menunjukkan bahwa pengalaman praktis membawa kita kepada pengetahuan yang konkret tentang objek tertentu yang kemudian mengarah pada pembentukan hipotesis eksplanatori atau dugaan eksplanatori. Nah, hipotesis ini menghasilkan model abstrak yang dapat diuji melalui sebuah eksperimen. Nah, hasil dari eksperimen tersebut mengarah pada konfirmasi, refutasi, atau
perbaikan sebuah pengetahuan tersebut. Nah, pengetahuan yang abstrak yang telah diuji ini dapat digunakan menjelaskan objek konkret yang lebih akurat. Dan penjelasan ini dapat digunakan untuk menghasilkan interaksi praktis yang baru dan lebih efektif dengan objek tersebut. Uh, Kemudian pada gilirannya hal ini akan menghasilkan pengalaman praktis baru tentang objek itu. Nah, sehingga gambar ini menekankan siklus berkelanjutan antara teori dan praktik dalam sains yang memperkuat pemahaman kita tentang realitas melalui pendekatan yang sistematis dan interaktif. Iya, yang terakhir dijelaskan yaitu mengenai intervensi pragmatis dan pengetahuan manajemen. Nah, kaitan antara intervensi pragmatis dan pengetahuan manajemen ini, kedua hal tersebut berfokus pada bagaimana intervensi praktis manusia dapat mengaktifkan kecenderungan dan potensi kasual melalui manipulasi kondisi lingkungan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang kemudian dapat mengarah pada pencapaian hasil tersebut. Nah, karena dunia sosial bersifat terbuka, selalu ada kemungkinan ketidaksesuaian antara penjelasan teoritis dan pencapaian prediktif melalui praktik. Jadi tidak selalu menurut pemahaman chapter ini bahwa adanya ketidaksesuaian antara teoritis dengan praktik. Nah, hal ini menekankan pentingnya sifat valibilisme dalam pendekatan realisme kritis pragmatis. Dari perspektif ini, intervensi pragmatis dan pengetahuan manajemen, maka realitas dapat mendukung berbagai skema deskriptif dan eksplanatori yang dihasilkan dari titik tolak sosiohistoris tertentu yang mengartikulasikan minat yang berbeda. Nah, oleh karena itu, kerangka teoritis alternatif dapat dibandingkan berdasarkan kesuksesan mereka dalam mencapai tujuan pragmatis dan merealisasikan minat yang diungkapkan oleh tujuan tersebut. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang pertama pentingnya pemahaman yang mendalam tentang realitas sosial dan agensi manusia. Yang kedua, pendekatan pragmatis kritis dalam penelitian manajemen menyoroti perlunya mempertimbangkan konsekuensi praktis dan politis dari pengetahuan. Dan yang ketiga, dari perspektif ini semua pengetahuan dipahami sebagai konstruksi sosial yang dibentuk oleh konteks sosiohistoris dan minat tertentu dengan menekankan pada penjelasan kausal untuk intervensi manusia. Dan yang terakhir, realisme kritis Bhaskar berupaya mengembalikan kapasitas kritik dalam sains dengan menekankan adanya realitas independen. Namun, pendekatan ini juga menghadapi banyak tantangan dalam menetapkan klaim pengetahuan tentang struktur dan mekanisme yang tidak dapat teramati. Ya, ini adalah referensi yang diambil untuk presentasi chapter 7. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Komang Sumerta. Baik, terima kasih Mbak Mika telah melanjutkan penyampaian untuk chapter yang ketujuh dan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan topik yang kami ulas pada kesempatan kali ini. Kiranya ada hal-hal yang keliru dan kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Terima kasih.